Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Amoriski dengan NIM 122112778. Kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Aptikom Statistik dengan judul Uji Non-Parametrics. Apa sih keuntungan dari menggunakan metode non-parametrics? Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrics adalah yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Kemudian yang pertama itu uji untuk satu sampel, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji untuk satu sampel terbagi menjadi beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Contoh soalnya, berikut ini adalah data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saos Jaya atau angka dalam satuan gram. Di sini datanya itu berisikan ada nomor dan berat. Pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi atau seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Langkah-langkah penyelesaian soalnya, buka lembar kerja baru, caranya pilih file new, selanjutnya isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Jadi ini sudah saya buat datanya di aplikasi SPSS. Nah, di sini ada sudah sesuai dengan yang seperti yang di soal. Nah, ini kemudian isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh, sehingga tampilan layar seperti gambar di bawah ini. Jadi ini untuk datanya. Kemudian langsung saja kita olah data. Pertama klik analyze, kemudian kita pilih yang non parametric test. Nah, ini kemudian yang kita pilih yang satu sampel. Nah, ini one sample. Kemudian ini kemudian kita pilih yang sebentar, kok nggak bisa ya, mungkin ada salah teknis. Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ini klik yang berat, kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu setelah itu memindahkan variabel berat pada kolom tes variabel list, sedangkan untuk tes type pilihlah normal. Ini nah, kalau sudah
Mana ya pilih normal? Aduh. Bentar. Kalau sudah ini langsung kita sebentar. Agak beda ternyata. Mungkin metodenya agak beda, salah. Ini kita coba ulang dulu, teman-teman. Ini kita klik analyze, kemudian pilih non parametric test, kemudian oke, kita lanjutkan. Ini tadi kan ternyata salah untuk metode analisisnya. Oke, kita ulangi, kita klik analyze, kemudian kita pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang ini. Nah, ini kita pilih satu sampel KS. Kita klik yang ini berat, kemudian kita udah centang untuk distribusinya distribusi normal, kemudian setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya sama dengan yang di latihan soal. Jadi ini N beratnya memang 15, normal parameters ada rata-rata dan statistik deviasi. Rata-ratanya 152,187, statistik deviasinya standar deviasinya 1,9708. Kemudian hipotesis analisanya, hipotesis HO distribusi populasi mengikuti distribusi normal, H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusannya terlihat bahwa pada kolom asim sigma 2 Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,730 karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730 garis miring per 2 atau per 2 sama dengan 0,365. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05. Maka HO diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Itu tentang uji data dua sampel berhubungan atau dependent. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Contoh soal, sebuah perusahaan sedang mengembangkan
suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut atau angka dalam kilogram. Nah, ini ada datanya, ini ada nomor, ada data sebelum dan ada data sesudah. Kemudian ini bukan data tapi variabel. Langkah-langkah penyelesaian soal: isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Jadi sudah sama ya seperti yang di lembar materi, file materi. Kemudian isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Tampilan layarnya seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan data yang di aplikasi SPSS. Kemudian pilih analyze non-parametric test. Nah, ini analyze non-parametric test. Kemudian pilih yang 2 relate sample. Ini kemudian analyze. Nah, ini kemudian kita pilih yang sebelum, kemudian variabel 2-nya sesudah. Nah, ini sudah ada tipenya test type Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya sudah persis sama yang di sini. Nah, ini kemudian ini terlalu lebar. Nah, kemudian ini outputnya seperti itu. Kemudian kita langsung ke analisa. Nah, langsung ke analisa. Jadi gini, hipotesis HO suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. Kita lihat hasilnya dulu sudah sama atau belum. Sudah sama. Kemudian H1, suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Pengambilan keputusan A, dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel,
Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka HO ditolak. Jika statistik hitung lebih dari statistik tabel, maka HO diterima. Statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output terlihat bahwa terlihat dari 10 data ada 2 data mempunyai beda negatif dan 8 data bernilai positif. Dan tidak ada yang sama atau TIS. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4, atau lihat output pada kolom sum of ranks. Nah, ini sum of ranks. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon atau T adalah 4. Kemudian statistik tabel. Dengan melihat tabel Wilcoxon dapat dilihat pada tabel statistik untuk N jumlah data sama dengan 10. Kemudian uji satu sisi dan tingkat signifikan atau rumusnya seperti ini, sama dengan 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Keputusannya karena statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka HO ditolak. B. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian keputusannya terlihat bahwa pada kolom asim sigma 2, Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,016 per 2 sama dengan untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 per 2 sama dengan 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka HO ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, itu tentang uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen. Uji Mann-Whitney. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Jadi ini ada 2 variabel, yaitu salesman dan kelompok. Yang di dalam kelompok itu ada yang pelatihan sama tanpa pelatihan. Langkah-langkah penyelesaian soal, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Nah, ini sudah sama seperti yang di file materi. Untuk ini namanya jenis datanya jenis data scale. Pada penulisan variabel kelompok, maka nilai value diisikan sesuai dengan pilihan yang ada, yaitu pelatihan dan tanpa pelatihan. Seperti ini. Yang di ini value atau nilainya. Kemudian isilah data pada data view sesuai dengan data yang
diperoleh tampilan layar seperti gambar. Nah, ini untuk data view-nya. Kelompok 1 itu untuk yang pelatihan, kelompok 2 yang tanpa pelatihan. Kemudian untuk menjalankan prosedur ini adalah dari menu, kemudian pilih Analyze Non-Parametric Test. Nah, ini kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Kemudian kita pilih yang 2 Independent Sample Test. Kemudian ini klik variabel sales, kemudian masukkan dalam tes variabel list. Ini sales, kemudian kelompok juga dimasukkan. Ini tidak, ini yang masuknya yang grouping variabel. Kemudian kita pilih yang 1, kemudian ini yang 2. Kemudian setelah itu pada kolom test type pilihlah main with name. Nah, ini sudah terdeteksi, sudah mencentang sendiri. Kemudian berikut adalah hasil output SPSS. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya sama ya seperti yang di file Word-nya. Ini. Kemudian saya bacakan yang untuk analisanya. Hipotesis HO kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. H1 kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas lebih dari jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Keputusan terlihat pada kolom. Asim sigma 2 Taillet untuk diuji dua sisi adalah 0,0000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka HO ditolak, atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4 itu tentang uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent. Uji Friedman. Contoh soal, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penelitian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Jadi ini ada datanya itu berupa konsumen, coklat,
konsumen, terus ada rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut manakah yang memiliki mutu yang sama? Langkah-langkah penyelesaian soal: isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan, tampak di layar seperti pada gambar. Jadi ini sudah seperti yang pada materi ya, sudah saya inputkan di aplikasi SPSS. Kemudian isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Tampilan layar, nah ini sudah sama ya. Kemudian untuk menjalankan prosedur ini adalah dari menu, kemudian pilih analyze. Nah ini analyze, kemudian pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang correlate sample. Nah ini kemudian akan muncul seperti ini, Nah ini kemudian klik variabel rasa-rasa, kemudian masukkan dalam tes variabel. Nah ini dimasukkan. Nah ini juga untuk diteliti. Kemudian udah pada kolom test type pilihlah uji Friedman. Nah ini udah kecentang, kemudian kita klik OK. Nah ini lagi proses outputnya. Nah ini sudah diperoleh hasilnya, itu ada range atau rankingnya. Sama ya teman-teman hasilnya. Kemudian analisanya, hipotesis HO populasi dalam suatu blok adalah identik, atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. H1, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom X sigma 2 untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka HO ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain, atau dalam kasus di atas sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Oke, jadi itu teman-teman keseluruhan dari uji non parametrik. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.